Ayat Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yesaya 66 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Tema kasihnya memulihkan dan menyegarkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lelah, letih, capai, dan tidak berdaya adalah keadaan di mana fisik kita terlalu banyak aktivitas yang menguras tenaga. Lelah fisik itu juga bisa berdampak pada lelah secara fisikis, emosional, dan mungkin berpengaruh pada hal spiritual ataupun rohani. Ada orang yang lelah fisik namun kuat secara mental dan rohani, sehingga yang dibutuhkan hanyalah istirahat. Jika sudah cukup istirahat di hari berikutnya, maka ia akan memiliki semangat lagi untuk beraktivitas. Pengalaman kita sebagai pelayan ataupun pekerja juga sering mengalami kelelahan karena sibuk dan beban kerja yang tinggi. Tuntutan pekerjaan yang besar yang harus diselesaikan sesuai dengan deadline. Lingkungan kerja melalui rekan-rekan bisa muncul konflik kepentingan, sehingga pekerjaan bukan lagi hal yang mudah tetapi semakin rumit. Ditambah lagi urusan rumah tangga, keluarga yang menjadi beban yang harus kita pikul. Lanjut dengan urusan pelayanan di gereja membuat kita kelebihan aktivitas, akhirnya letih. Demikian juga pada masa pelayanan Yesaya ini, di mana Israel merasakan kelelahan, bahkan hingga menusuk tulang. Mereka menderita selama pembuangan di Babel ketika mereka harus terputus dari tanah dan Tuhan mereka karena runtuhnya bait suci. Keadaan mereka pada saat itu adalah kesulitan, penindasan, secara ekonomi mereka jatuh. Situasi ini menjadikan mereka lelah dan hampir putus asa. Maka Yesaya, Nabi Allah menyampaikan pada pasal 66 ini, janji pembalasan Allah dan pemulihan Sion Yerusalem. Hal ini menjadi angin segar yang membawa pengharapan dan semangat baru bagi bangsa itu, bahwa Allah akan mengubah keadaan mereka yang dulu menangisi Yerusalem. Bersedih melihat Yerusalem yang jatuh itu, tidak hanya bangunan fisiknya, tetapi juga manusianya. Diberi pengharapan bahwa Allah dengan kuasanya akan memulihkannya. Maka Israel dipanggil untuk bersukacita karena Yerusalem, dan mereka ini jugalah yang pernah berkabung karena Yerusalem. Yesaya menggambarkan karakter Allah yang keibuan, yang akan memulihkan dan menyegarkan tulang-tulang yang letih dari umatnya. Inilah penghiburan dari Tuhan atas umatnya. Untuk itu, umat dipanggil untuk bersukacita. Ada 4 kali dalam ayat ini diulangi kata perintah agar umat bersukacita, bersorak-sorak, bergirang, segirang-girangnya, untuk menggantikan rasa kesedihan dan kehancuran Yerusalem. Yerusalem akan dibaharui. Yerusalem digambarkan seperti seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya, menyusui anak-anaknya, menggendong, menimang-nimang mereka. Israel mendapatkan kasih sayang dan pemeliharaan yang berlimpah, maka saat itu umat akan bersukacita dan kegirangan. Kasih Allah yang memelihara, menjangkau, dan memulihkan umatnya. Kelelahan adalah bagian dari hidup kita. Kita pasti akan mengalaminya dikarenakan banyak aspek hidup yang kita jalani. Namun jangan menyerah, tetaplah teguh, jangan goyang. Sebab Allah akan penuh kasih dan keibuan yang akan menyegarkan kita dengan kasih-Nya. Ia menimang, menggendong, dan memelihara kita. Allah tidak pernah jauh dan meninggalkan kita. Ia hadir untuk memulihkan dan menyegarkan kita dengan kasih sayang, sehingga kita akan dimampukan untuk terus melangkah melanjutkan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Sekian renungan firman Tuhan. Terima kasih.